Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang. Itu saya akan mengenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Anissa Zafif, kedua Diara Latifah, ketiga saya sendiri Fadli Alfayed, keempat Haikal, kelima Muhammad Rafiki Jaya Permana, keenam Naufal Nayulul Hidayah yang menjabat sebagai ketua kelompok 4, ketujuh ada Puan Hadisti, kedelapan Rafael Nyasmedianto, dan kesembilan Talita Martifani yang menjabat sebagai wakil ketua kelompok 4. Ikut adalah presentasi kami. Selamat menyaksikan. Pengaruh positif revolusi industri bagi Indonesia adalah dengan diperkenalkannya teknologi berbasis mesin oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, baik bentuk pengolahan hasil bumi, teknologi transportasi, maupun teknologi pertanian. Bangsa Indonesia mengenal mesin pengolahan hasil bumi seperti mesin pengolah tebu menjadi gula, kelapa sawit menjadi minyak, dan biji kopi menjadi bubuk kopi. Mesin ini dapat meningkatkan hasil produksi secara cepat dan efisien. Perkembangan transportasi memungkinkan terbentuknya jaringan luas antar wilayah dan secara ekonomis dapat mempercepat pengangkutan hasil perkebunan ke pabrik serta distribusi hasil produksi ke pelabuhan. Transportasi air ditandai dengan munculnya banyak kapal bermesin yang dapat memungkinkan transportasi hasil bumi antar pulau lebih cepat. Kemajuan transportasi juga dapat memungkinkan bangsa Indonesia lebih mengenal satu sama lain dari barat hingga timur. Di bidang pertanian, hasil revolusi industri memperkenalkan bibit tanaman unggul seperti tebu, nila, tembakau, dan palawija. Bangsa Indonesia juga diperkenalkan dengan sistem tanaman sela. Masuknya teknologi pertanian telah memberi pengetahuan tentang teknik pengolahan tanah, pembibitan, pembangunan irigasi, intensifikasi pertanian, dan sebagainya. B. Mengenal paham liberalisme. Pengaruh positif lain revolusi industri bagi Indonesia adalah tumbuh dan berkembangnya paham liberalisme. Penerapan gagasan liberal dalam bidang ekonomi di Indonesia waktu itu kurang sesuai dengan cita-cita awalnya yang mulia. Bangsa Indonesia setidaknya mengenal pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam semua bidang kehidupan. Dalam bidang ekonomi, paham ini mengusung perdagangan bebas, pengakuan terhadap hak milik pribadi, pembatasan terhadap campur tangan negara dalam perekonomian, dan memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Semua unsur ini bersatu di bawah sistem yang disebut. Dalam bidang politik dan sosial budaya, paham liberalisme mengusung pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan supremasi hukum. Filsuf Inggris John Locke, Rousseau, dan Montesquieu dianggap sebagai pemikir perintis paham liberalisme. Gagasan para filsuf ini kemudian memengaruhi para tokoh revolusi Amerika dan revolusi Prancis, baik dalam perjuangannya menumbangkan feodalisme dan monarki absolut maupun dalam penyusunan konstitusi mereka. Dan pasca revolusi di kedua negara tersebut, paham ini berkembang luas di kedua negara ini. Sebagaimana akan kita lihat dalam pengaruh negatif revolusi industri, penerapan sistem kapitalisme dalam ekonomi dalam bentuk kebijakan pintu terbuka hanya menguntungkan Belanda dan para pemilik modal asing yang lain. Hal ini karena mereka diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengolah hasil bumi dan alam Indonesia. Kebijakan monopoli perdagangan dan tanah paksa selama masa kolonial sampai dibubarkan tahun 1799. Kongsi atau Serikat Dagang Belanda yaitu VOC menerapkan kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kebijakan Pangeran Hongi menjadi alat utama untuk menjamin monopoli tersebut. Kebijakan monopoli perdagangan rempah itu berlangsung di Indonesia ketika revolusi industri di Inggris dimulai sejak tahun 1750-an. Dalam perdagangan itu, Inggris dengan EIC-nya terlibat juga meski mendapat tekanan terus-menerus dari Belanda. Apakah ada hubungan antara revolusi industri Inggris dan kebijakan monopoli perdagangan dan paksa yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia? Tentu tidak. Pertama, kebijakan monopoli perdagangan sudah berjalan jauh sebelum revolusi industri dimulai. Kedua, kebijakan tanam paksa dilakukan bukan karena industrialisasi di Belanda waktu itu sudah maju karena itu menuntut banyak bahan mentah, melainkan karena Belanda sudah diambang kebangkrutan ekonomi.
karena besar biaya untuk perang, baik perang melawan rakyat Indonesia seperti perang di Diponegoro, perang Padri dan lain-lain, maupun perang dengan negara-negara lain di Eropa dengan Prancis dan Inggris. Dengan kata lain, kebijakan monopoli dan tanah paksa bukan akibat langsung dari revolusi industri. Lalu selanjutnya ada kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka atau kapitalisme adalah pelaksanaan paham liberal di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi sarana baru bagi bangsa Belanda untuk mengeksploitasi Indonesia. Gagasan dasar liberalisme dalam bidang ekonomi adalah setiap individu diberikan ruang seluas-luasnya atau kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa intervensi dan campur tangan negara. Pada tahun 1850 dan 1870, Belanda memenangkan pemilu parlemen. Kemenangan tersebut berdampak langsung pada Indonesia, yaitu diberlakukannya kebijakan pintu terbuka. Hal tersebut merupakan cikal bakal kapitalisme di Indonesia, sebab setiap pemilik modal atau kapitalis Belanda diberikan ruang seluas-luasnya untuk menanamkan kapital atau modalnya di Indonesia dalam berbagai bidang, dalam pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Lalu, Parlemen Belanda meluncurkan dua landasan untuk memberlakukannya kebijakan pintu terbuka. Landasan yang pertama adalah Undang-Undang Agraria dan yang kedua adalah Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria diluncurkan pada tahun 1870 yang bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya, lalu memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah kepada penduduk Indonesia, lalu membuka lapangan kerja kepada penduduk Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Agraria ini dikatakan bahwa pemodal asing atau pengusaha asing dapat menyewa tanah milik penduduk Indonesia maupun tanah milik pemerintah. Dalam menyewa tanah milik penduduk Indonesia itu dapat disewakan selama 5 tahun maksimalnya. Lalu untuk menyewa tanah milik pemerintah itu maksimalnya 75 tahun. Tanah milik penduduk ada ladang, sawah, dan yang berupa seperti itu. Lalu tanah milik pemerintah itu ada yang berupa hutan yang belum dibuka, tanah di luar desa dan penghuninya, lalu ada tanah milik adat. Jadi karena Undang-Undang Agraria ini banyak pemodal asing maupun dari Eropa atau Tionghoa yang menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu ada Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula ini mengatur tentang penghapusan kewajiban budidaya tebu atau bisa dikatakan menghapus kultur sel dalam penanaman tebu. Melalui undang-undang ini, banyak perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda dalam bidang perkebunan. Dua landasan ini dimaksudkan baik, tapi caranya salah. Karena kedua undang-undang ini, perekonomian penduduk Indonesia malah tidak ada kemajuan, lalu malah menjadi medan eksploitasi manusia baru. C. Politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk menyejahterakan penduduk pribumi, sebab penduduk pribumi telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Pencetus politik etis ialah Van Deventer. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi. Pada tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal, sehingga modal-modal swasta Belanda masuk ke Nusantara. Namun, sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat pribumi, sebab Belanda mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta Belanda. Adanya ketidakadilan,
kemiskinan, diskriminasi, dan pembodohan yang terjadi di Indonesia ternyata diamati oleh para negarawan-negarawan Belanda, sehingga muncul tokoh-tokoh Belanda yang mengkritik pemerintahan negaranya sendiri. Salah satu tokoh yang duduk di bangku utama pengkritikan ialah Van Deventer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda yang baru naik takhta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintahan Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina bagi masyarakat Hindia Belanda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik ini diwujudkan dalam program Trust Van Deventer yang meliputi 1. Pembangunan dan memperbaiki pengaliran dan bendungan-bendungan untuk keperluan pertanian atau irigasi. Yang kedua, mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk atau migrasi. 3. Menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan atau edukasi. Dalam pelaksanaannya, politik eris penyimpangan jauh dari tujuan utamanya. Irigasi yang diperlukan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan Belanda. Imigrasi bertujuan untuk mendapat pekerjaan-pekerjaan di perkebunan Belanda. Dan pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir rakyat bumi saja. Oke, terima kasih. D. Eksploitasi atas sumber daya mineral pertambangan. Setelah terjadinya revolusi industri di Eropa yang terjadi pada pertengahan abad ke-18, Belanda sangat membutuhkan bahan tambang yang digunakan sebagai bahan dasar industri yang berpusat di Walonia, bagian selatan Belanda. Bahan tambang itu seperti batu bara, minyak bumi, biji besi, dan juga timah. 1950 dibentuklah Dance van het Megenzen, lalu berganti nama menjadi Dance van den Megenbouw pada tahun 1922. Tugasnya yaitu melakukan penyelidikan geologi dan sumber daya mineral. Hasil penyelidikannya berupa contoh bebatuan, mineral, fosil, laporan, dan juga peta yang memerlukan tempat penyelidikan dan tempat penyimpanan. Tahun 1982, Dance van den Megenbouw mendirikan gedung di Rembrandtstraat, Bandung. Gedung tersebut diberi nama Geologisch Laboratorium. Namun sekarang biasa disebut juga dengan Geologisch Museum. 1867, seorang geolog Belanda bernama William Hendrik de Graaf menemukan batu bara atau yang lazim disebut juga dengan emas hitam karena saking berharganya ya waktu itu. Ditemukannya di sepanjang sungai Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lalu tahun 1889-nya baru deh dimulai pertambangan. Konon sih katanya pemerintah Hindia Belanda sampai mengeluarkan 5,5 juta gulden yang digunakan untuk membangun pelabuhan dari Emmahaven yang sekarang disebut juga dengan Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat. Lalu yang kedua digunakan untuk membangun jalur kereta api dari Emmahaven ke Sawah Lunto sepanjang 155,5 km. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya cuma satu, untuk mempermudah hasil ekspor tersebut dijual. 1971, pencarian minyak bumi pertama kali dilakukan oleh pengusaha Belanda yang bernama Jan Rering. Fotonya yang di sebelah kanan ini ya. Lalu tahun 1883-nya, orang Belanda yang bernama Ailco Jans Zilker, dia melakukan eksploitasi minyak bumi dengan cara mendirikan badan usaha komersial dengan konsesi Telaga Said dari Sultan Langkat, Sumatera Utara. Lalu penemuan minyak bumi ini mendorong didirikannya Royal Dutch Petroleum Company pada tanggal 16 Juni 1890. 1851 ditemukannya biji timah di Belitung yang dipelopori oleh dua orang Belanda yang bernama
Vincent Gildemeister Baron, dan John Francis Loudon. Yang sebelah kiri adalah Vincent, dan yang sebelah kanannya ini John Francis Loudon. Kemiskinan. Revolusi industri hanya mendatangkan kemiskinan dan kemelaratan dalam berbagai bidang. Sementara itu, bagi Belanda, revolusi industri memberi peluang yang semakin besar untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam, mineral, dan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui perbandingan tingkat GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto per kapita antar 5 kawasan dari periode tahun 1750 sampai tahun 2000. Dari tabel tersebut terdapat 2 fakta penting. Yang pertama, pendapatan bangsa-bangsa di dunia hampir sama sebelum tahun 1750 dan langsung mengalami perbedaan yang mencolok setelahnya. Perbedaan yang mencolok tersebut merupakan dampak dari revolusi industri. Aplikasi mesin uap pada industri tekstil Inggris kemudian dengan mudah ditularkan kepada bangsa-bangsa berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Bangsa-bangsa ini lalu menjadi kelompok bangsa yang dengan cepat mengembangkan teknologi dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Lalu yang kedua, grafik dengan garis berwarna hijau yang mewakili Afrika dan Asia, kecuali Jepang, menunjukkan setidaknya sejak revolusi industri bergulir pada tahun 1750 sampai tahun 1950, nyaris tidak mengalami perbedaan sama sekali. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video penjelasan kami bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.